Kemudian di sini juga jelas, inilah tidak ada watermarknya. Jelas ya, ini analisis namanya luminance and gradients. Jadi melihat reliefnya dari kertas itu dibuat berelief. Sehingga kalaupun ada coretan sedikit akan kelihatan. Lanjut, next. Ini kalau di ELA, kayak gambar apa ini? Kotoran burung. Tadi Mas Roy sempat terputus, silakan Mas Roy. Ya, dikit lagi ada tambahan. Boleh ke file yang asli tadi. Ijazah asli. Scan, yang scan. Scan, ini scan ya. Ini scan asli. Ada watermarknya sekali lagi. Ada embossnya. Tidak ada bekas kertas. Tidak ada bocornya. Karena ini saya scan langsung dari ijazah asli. Ini juga perspektif. Lanjut file berikutnya. Saya ingin meneruskan. Nah, inilah ijazah yang tadi disebut-sebut ijazah yang di scan tadi. Nggak ada embossnya. Oke, nggak kelihatan. Kemudian ini cap. Oke, boleh dilihat pakai itu, tapi kalau di sini jelas. Jas di atas cap. Oke. Kemudian di sini juga jelas, inilah tidak ada watermarknya. Jelas ya. Ini analisis namanya luminance and gradients. Jadi melihat reliefnya dari kertas itu dibuat berelief. Sehingga kalaupun ada coretan sedikit akan kelihatan. Lanjut. Next. Ini kalau di ELA, kayak gambar apa ini? Kotoran burung. Ya, inilah yang katanya tadi scan. Harusnya apa Mas kalau asli? Harusnya kelihatan. Dulu saya pernah nunjukkan ada tulisan ijazah masih kelihatan. Ada fotonya masih kelihatan. Ini capnya aja gede banget. Lebih. Oke, yang separuh deh, yang separuh sebelumnya. Nah ini. Tadi filenya dari ini. Ya, kemudian kalau di ELA jadinya begini. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Aswar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi bentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong. Terserah untuk dia, tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana dapatnya sederhana? Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embossnya. Nggak masalah. Asli Yang nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno. Dumatno nanti. Asli atau enggak? Udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu, memang belum Ini bicara. menentukan. Silakan, Mas. Oke. Boleh Mas Anda topi ke depan. merah. Man, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Sudah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau ada selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Makanya kan gue Silakan. menjelaskan ini. Gue menanyakan mana. Bukan Dumatno ya, Dumatno nanti. Silakan. Ya, gue menanyakan mana isunya.
Apanya? Ijazahmu asli nggak tadi? Gua bukan Udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang itu kan di bawah foto. Ini Itu berdasarkan embos, itu. embosnya ada nggak? Loh, gua nanya lu ini. Lah ya udah embosnya ada nggak? Gimana? Watermarknya ada Oke. nggak? Gua nanya ini Nggak kalau ada nanya palsu embos. udah. Oke, Udah baik. palsu dah. Topi merah silakan. Mana ijazah palsu? Baik. Mana Palsu ijazah dah. palsu? Palsu dah. Ya, palsu yang mana? Ya itu tadi yang kamu tunjukin tadi. Nah, yang mana itu ijazah Jokowi palsu? Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Asvin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini. Karena nggak ada saya, nggak ada respon. Berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu. Ini asli, ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya? Asli kok nggak ada embosnya? Itu Oke, palsu. baik. Nggak apa nanti kalau ada pertanyaan soal ini, ada pernyataan saya berikan kesempatan. Sekarang topi merah, silakan. Anda belum bicara. Anda mau maju silakan boleh. Di sini aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suatu kehormatan saya bisa bicara di sini, Pak Iman. Terima kasih. Dan saya mewakili Gen Z ya. Kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya Tunjukkan aja Mbak, scan yang katanya asli tadi, katanya. sebelum itu saya udah meneliti di bagian apa namanya frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah di situ wavelet ini bisa membaca artefak-artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah bisa dilihat di sini. Saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah di Ini sini, laptop? Ya, dan ini adalah Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas. Maju-maju keren. Keren gitu. Mas Ini loh Yusuf anak mau muda keren, ini juga? Gen Z tuh Nanti kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, baik. Di sini saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah, di situ pertama gambar ini dikonvert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah dikonvert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah dibuat jadi satu channel ya untuk grayscale yaitu putih ke hitam. Ya. Nah di situ kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pixelnya. Nah frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail. Terus setelah itu kita equalize histogram, jadi menyamakan nilai histogramnya sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya berikutnya. apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya Oh cahaya. ini dari Dian Sandi Ya. dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Ya. Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh ini masih yang tadi ya. Oke. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini. Sini sama itu ya Pak kayak Ya. apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga
nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah, teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu, ya. Anda memastikan itu? Ya. Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu, silakan. Jangan Dumatno dulu ya, Dumatno nanti. Enggak. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok bisik-bisik di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embossnya mana gitu. Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, sama. maksudnya ini aja. Scan-nya Ini. kurang bagus, kalau scan saya pasti akan Supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Pak, Makanya saya ada ijazah pembanding. mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya ditutup. orang lain Kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya ini asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah itu noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak-bercak itu. loh. Kotoran bercak. Itu Iya, ada. bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya. Sama. Iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Arismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak luminance juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang diuji dari Pak Arismon dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, bawa aja. Sekarang soal Dumatno, silakan. Nah ini baru, biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya, silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana? kan Tone kita mapping. melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Vatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah ini, oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya, Oke, gimana Anda menjelaskan itu? baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar Jawab, asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di bercaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena apa? Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari sosasnya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah Next. ada lagi. Oke. Lagi? Oke, Bukan yang saya ini? punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada
warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, Nah. di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk